Assalamualaikum, salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Inggra Lila Apriani, guru pendidikan agama Islam dari SMP Negeri 1 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis kasus dengan menerapkan proses pengambilan keputusan sesuai dengan yang telah dipelajari tentang paradigma, prinsip pengambilan keputusan, dan pengujian keputusan di masing-masing sekolah asal. Berikut adalah wawancara bersama Kepala Sekolah untuk wacana calon guru penggerak bersama Bapak Muhammad Amir Mahmud SPD MPD di SMP Negeri 1 Trenggalek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggra Lila Apriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dan hari ini saya akan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Trenggalek, Bapak Muhammad Amir Mahmud SPD MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah baik sekali. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak atas waktunya menyempatkan bisa saya wawancarai, ngobrol-ngobrol sampai datang untuk bisa memberikan wacana kepada saya tentang pengambilan keputusan Bapak di demonstrasi kontekstual tugas kami calon guru penggerak pada modul 3.1 ini. Bagai apa yang sudah dijalankan seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan berbasis dengan nilai-nilai kebajikan pada kasus-kasus yang mungkin sudah pernah ada gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya ajukan. Mohon untuk memberikan pengalaman yang berharga kepada saya, khususnya untuk bisa kita aplikasikan atau kita realisasikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apabila ada kasus-kasus yang sudah terjadi, kan? Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Yaitu dengan mengetahui masalahnya itu apa. Jadi kita harus tahu persis masalah yang ada itu apa, kita harus tahu. Setelah itu kita mencari ketidaksinkronan dari nilai-nilai yang ada. Kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat. Kemudian kita mencari fakta-fakta dan kemudian nanti kita bisa untuk langkah lebih lanjut dari kasus-kasus. Berarti memang harus tahu dulu Pak masalahnya apa. Kemudian kita mengenali dulu bahwa memang ada ketidaksinkronan karena ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang di dalam setiap kasusnya kan Pak. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mungkin atau ada sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Memang sering masalah-masalah itu terbentur oleh dua kubu yang berbeda, sehingga ini juga betul-betul bahwa kami harus menganalisis dulu, analisis, terus kemudian kita temukan atau kita cari fakta-faktanya, ya, kita cari fakta-faktanya yang relevan, ya. Terus kemudian kalau sudah kita ajak bermusyawarah untuk menggapai mufakat. Itu jalan yang utama itu yang kita lakukan. Karena meskipun kita menjadi pengambil keputusan tapi kita tetap mengajak musyawarah mereka sehingga nanti keputusan yang dihasilkan itu betul-betul mereka lega, mereka mau menerima.
Tapi kalau deadline ya kita harus mengambil keputusan yang terbaik itu yang harus kita Kemudian langkah-langkahnya Pak, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu? yang jelas tadi mengenali kasus ya. Oke. Jadi kita mengenal betul, terus mengidentifikasi, terus mencari sumber-sumber fakta. Setelah itu baru kita mengajak bersama. Jadi yang jelas dikenali kasusnya, dipahami betul, kemudian kita identifikasi. Jadi masalah-masalahnya itu apa saja, datanya apa saja, faktanya gimana. Lalu kita analisis dulu, sebelum kita musyawarah kita analisis, setelah analisis baru kita musyawarah. Sehingga nanti ketika di dalam musyawarah itu ada hal yang agak melenceng, kita bisa diskusikan ya di situ. Memang kalau musyawarah itu tidak bisa tidak bisa dihindari gitu, karena kita memang organisasi besar Iya, sekolah. betul. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini sudah panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif memang bermusyawarah dan berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Ini yang paling utama dan paling bagus. Endingnya happy. Semuanya semuanya. Yang memang ada yang masih beruntung tapi sudah tidak seperti awal, jadi sudah sangat jauh berkurang. Dan otomatis itu Pak ya Pak, mungkin pengambilan keputusannya juga pasti berpihak pada murid, kita bagaimana kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Pasti kan setiap sesuatu pasti ada tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut. Gini, yang sering terjadi itu memang ketika kasus itu ada, maka stakeholder kita itu tidak bisa menangani dengan baik. Karena ada beberapa pendapat atau beberapa ide yang memang berbeda, sehingga di sini memang yang kita harus mendapatkan satu kesepakatan bersama. Ini yang harus kita rujuk bahwa kita harus mencapai kesepakatan bersama. Mungkin ya karena satu dengan yang lain kan beda pemikiran ya biasanya memang ya memang ada yang seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Begini, kita lihat dulu permasalahannya. Kalau memang itu urgent dan melibatkan orang banyak, tentunya kami juga mengajak musyawarah. Tapi kalau itu tidak urgent, bisa kita putuskan sendiri dan kita putuskan. Jadi kami melihatnya dari situ. Jadi bagaimana permasalahan itu nanti bisa berefek pada lingkungan sekolah. Jadi tidak semuanya harus ya, nanti mungkin bisa kita ambil langkah mungkin dari salah satu pihak, dari kami misalkan dari saya, karena ini tidak urgent harus kami langsung namanya aja siswa malas berapa. Jadi kita tidak langsung harus terus musyawarah saja semua, tidak semua masalah itu kita lihat masalah itu urgent apa enggak, besar apa kecil. saat berarti kita lihat permasalahannya, kalau kasus-kasusnya ya, kalau memang kasusnya urgent untuk bisa langsung diputuskan, itu kita, bisa mungkin hanya beberapa orang yang kita beberapa orang atau mungkin kami sendiri bisa. Kalau memang itu harus melibatkan banyak pihak, kita harus musyawarah dan untuk menyukai kesepakatan. Terima Pak D. Kemudian Bapak, untuk adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini? Tentunya ada. Kami mempunyai komite, kami mempunyai rekan kerja yaitu urusan, kami mempunyai atasan yaitu dinas. Sehingga ketika itu menyangkut pada kebijakan, maka ketika kami kurang begitu paham, kami akan koordinasi dengan dinas, dengan pihak atasan. Tapi kalau itu nanti cukup di lingkup kita sendiri, kita cukup
ajak musyawarah dengan beberapa teman perwakilan dan guru senior ini juga, karena di sini juga ada mantan kepala sekolah. Ini juga kami sudah sering ajak sharing, meskipun sudah berbeda dulu dan sekarang, tapi kami mengorangkan beliau punya pengalaman. Ini yang sering kita lakukan. Sangat mempermudah ya dari pengalaman beliau ini. Oke, dari semua hal, ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Panjenengan mengambil keputusan di Lima Etika? Jadi sebagai pemangku kepentingan siswa dan stakeholder sekolah ya, guru, karyawan dan semuanya, maka kami tidak bisa memutuskan itu secara sepihak. Kami harus kolaborasi dengan bermusyawarah dengan semua yang berkepentingan sehingga sampai satu kesepakatan. Ini yang bisa kita simpulkan. Jadi suatu masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tapi harus betul-betul ada kolaborasi dengan kesepakatan semua, sehingga nanti bisa diambil keputusan bersama. Itu yang bisa disampaikan. Berarti memang tidak mudah ya Pak kalau kita sebagai pemimpin mengambil keputusan buatan sakit sendiri, kita juga harus ada tetap bermusyawarah untuk menyepakati diri. Terima kasih sekali Pak atas pengalaman-pengalaman berharga yang sama Panjenengan bagi kepada saya sebagai wacana saya untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran pada anak-anak. Mungkin itu Bapak, terima kasih sekali lagi. Semoga Panjenengan sehat-sehat, bersama dengan keluarga juga sehat. Sama-sama, alhamdulillah. Panjenengan juga sehat semuanya. Sehat. Amin. Ya, amin. Maafkan Pak. Assalamualaikum. Ya, amin. Amin. Maafkan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut adalah wawancara bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Trenggalek, Bapak Nur Hadi, SPD. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Untuk kali ini saya bersama dengan Bapak Nur Hadi dari SMP Negeri 4 Trenggalek. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Untuk pilek. Mungkin kita berbincang-bincang sedikit Pak untuk berbagi pengalaman yang dengan kepada saya. Sebelumnya terima kasih sekali karena sampun menyempatkan waktu untuk saya agar bisa belajar bersama Panjenengan. Kali ini saya akan pengen mewawancara bersama dengan Bapak untuk memberikan wacana kepada saya calon guru penggerak agar bisa mengambil manfaat dari pengalaman Panjenengan. Nah ini bagaimana Panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini Mbak, memang di sekolah itu kita kadang-kadang ada permasalahan yang memang harus kita selesaikan dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang pertama yang saya lakukan kalau seperti itu ya kita kenali dulu permasalahan apa, kita telaah kira-kira yang terjadi itu masalah itu masuk dalam apa tadi dilema etika ataukah bujukan moral. Nah tanpa kita nanti mengidentifikasi, kita akan salah karena dua permasalahan itu merupakan permasalahan yang berbeda. Siap. Berarti memang harus mengetahui ya Pak benar-benar permasalahan itu. Selama ini Bapak, bagaimana Panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang selama ini saya lakukan ini melakukan komunikasi dengan dua pihak. Kadang-kadang ya kami bertemu masing-masing terlebih dahulu, apa yang menjadi permasalahan mereka, apa yang menjadi ide mereka, sehingga mungkin yaitu malah kadang itu ide yang kadang-kadang yang harus kita satukan. Sehingga dengan keduanya kita ajak ngobrol dulu, kita ajak bicara dulu, nanti akhirnya
kita bisa tahu oh permasalahannya begini, sehingga nanti ketika kita pertemukan untuk bisa saling bersama-sama untuk membahas perbedaan itu, untuk mencari satu jalan yang terbaik yang agar semua kepentingan yang mereka punya itu bisa jalan bersama. Oke. Berarti memang kesepakatan bersama gitu untuk sama-sama saya. Oke. Kemudian Bapak, setelah kita tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini, langkah-langkah pengambilan keputusan tadi. Biasanya setelah kita ngobrol-ngobrol seperti itu, sebelum nanti kalau kita biasanya punya pembagi gambaran kira-kira nanti keputusannya akan seperti apa. Kemudian kita juga mungkin menemukan informasi dari bapak ibu guru yang lain atau pihak-pihak lain yang mungkin tahu tentang permasalahan mereka yang berbeda itu. Kemudian kita cari solusi alternatif dari masukan-masukan itu. Kemudian kita pertimbangkan juga bukti kalau mungkin ada bukti yang bisa mendukung, karena mungkin juga ada bukti. Nah, kalau ada bukti, ada fakta, dan kita kumpulkan. Kemudian kita siapkan alternatif-alternatif yang mungkin bisa ditempuh untuk nanti sesuai dengan permasalahan mereka. Nah, setelah kita kumpul, kita ketemu, kita ambil keputusan sesuai yang beliau harapkan. Ya, sehingga ini baik, tidak ada pertentangan lagi. Memang berarti benar-benar harus memahami masalah, kemudian mengenali apakah benar dalam kasusnya itu ada dilema etika tadi, siap-siap. Yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Bukti-bukti yang ada di yang mendukung mereka berbeda pendapat. Yang dilema itu buktinya apa saja. Kemudian mungkin alternatif solusi tadi yang juga dibahaskan, kemudian curah pendapat dengan rekan, mungkin ya di sekolah mungkin sampai ke arah komite kalau dia memang meluas, kemudian juga ke wali murid kalau memang melibatkan wali murid. Sehingga nanti pemangku kepentingan stakeholder yang ada di itu ikut berperan, kemudian kita mengambil keputusannya. Tetap bermusyawarah, berkolaborasi dengan banyak pihak yang berkepentingan itu, tergantung permasalahannya juga. Kemudian apakah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Berarti setiap sesuatu kan pasti ada tantangan. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut. Tantangannya ketika kita menentukan dilema itu kadang-kadang tidak cukup bukti, tidak cukup fakta untuk mendukung mereka masing-masing, karena kadang-kadang itu hanya sekedar opsi saja atau pendapat pribadi, sehingga kita tidak bisa mengatakan itu salah, itu benar, sehingga itu tidak ada bukti. Sehingga kita ya harus benar-benar hati-hati dalam mengambil keputusan, harus melibatkan semua pihak. Berarti bukti ya Pak, ya misalnya memang sangat susah kalau kita tidak ada bukti. Bagaimana cara mengambil keputusan kalau tidak ada sesuatu yang mendukung atau siap. Kemudian Pak, apakah panjenengan memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah langsung bisa diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur yang seperti bagaimana yang panjenengan jalankan? Begini Mbak, yang dilema etika itu kan munculnya kadang-kadang sewaktu-waktu. Karena sifatnya kan personal sekali, sehingga itu kita tidak bisa menata jadwal karena munculnya kapan, jadi kita tidak tahu permasalahan apa yang muncul apa. Sehingga ketika itu ada ya berusaha secepat mungkin kita selesaikan, tidak usah kita jadwal. Nanti ya kalau itu memang tidak penting, kalau penting harus diselesaikan, karena nanti itu bisa mempengaruhi kehidupan paling pentingnya sosialisasi di sekolah. Berarti memang benar-benar kita harus melihat dulu ya Pak ya, tingkatan permasalahannya. Kalau memang urgent banget mungkin kita bisa langsung putuskan. Memang kalau mungkin tidak usah melibatkan banyak orang, berarti langsung bisa diputuskan oleh pemimpin atau Kemudian apakah adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut?
Nggih, mungkin ada memang di sekolah itu ada guru yang ya senior yang mampu langsung berada di tengah teman yang sedang berkonflik atau sedang punya dilema. Tapi tetap akan lebih baik kita tidak langsung seperti itu, yaitu kita menyelesaikan bareng-bareng kedua belah pihak itu tanpa harus ada topik bahasanya kekuatan seperti itu, karena itu nanti dampaknya kadang-kadang juga kurang baik juga. Lebih baik kalau kita bicarakan bersama dengan pihak-pihak yang ada bermasalah. Yes, ya. Memang dalam organisasi besar memang kita harusnya memikirkan semuanya Pak Bima, dan secara individual tentunya. Yes, ya. Adakah maaf ini terakhir ini Pak, dari semua hal yang sudah Panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang bisa kita petik ya, bukan hanya Panjenengan tapi kita petik, saya juga, dari pengalaman yang Panjenengan sudah mengambil keputusan dari dilema etika tersebut? Ini nilai yang pertama dalam kita menyelesaikan masalah itu, yang pertama kita harus langkah-langkahnya dulu itu yang harus tepat. Dari mulai tadi ini mengidentifikasi, menganalisa, kemudian melibatkan pihak, dan yang utama juga karena ini nanti banyak maka melibatkan banyak pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan kita libatkan untuk mencari keputusan atau mengambil keputusan yang ini solusi terbaik dalam dilema tersebut. Jadi secara saya mungkin bisa saya simpulkan, mengambil keputusan memang tidaklah mudah ya Pak ya. Meskipun proses, meskipun kita seorang pemimpin, keputusan tetap di pimpinan, tapi tetap harus berkolaborasi. Seperti itu. Mungkin itu Bapak, terima kasih sekali atas segala informasinya. Semoga Bapak selalu sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.